Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Teguh Amnar Official. Jadi pada hari ini kita akan memberikan materi sedikit tentang kisi-kisi atau bagaimana cara menjawab soal di sosial kultural ya. Jadi kisi-kisi ini saya persembahkan untuk teman-teman yang akan segera mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Apakah itu seleksi P3K Guru Tahap 3 maupun seleksi P3K untuk jabatan fungsional lainnya, misalnya untuk tenaga penyuluh, untuk tenaga pendidik atau tendik atau tenaga medis. Ini bisa digunakan karena sifat soalnya itu bersifat umum ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, sosial kultural ini ada dua variabel ya, ada sosial, ada kultural ya. Secara sederhana, sosial itu bisa diartikan sebagai kita bagian daripada masyarakat atau masyarakat bagian daripada kita ya. Sosial kata kuncinya itu masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada kultural. Kultural itu sifatnya itu adat istiadat ataupun budaya ya. Jadi soal terkait dengan sosial kultural itu terkait dengan masyarakat dan sosial budayanya gitu. Ya, ini yang perlu dipahami. Jadi akan berbeda dengan pembahasan sebelumnya tentang manajerial. Manajerial lebih pada integritas kita, bagaimana kita menggeluti sebuah pekerjaan dengan profesional. Ya, barangkali seperti itu ya. Nah, sosial kultural berdasarkan pasal 23 ayat 6 Permen PAN RB nomor 29 tahun 2021 ya, merupakan kompetensi yang bertujuan untuk menilai keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati dan diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Nah, tujuan pemberian tes sosial kultural ini melihat bagaimana sih kita bisa datang jika suatu saat nanti ditempatkan di sebuah tempat di mana di sana ada banyak keberagaman yang tentu hal tersebut berbeda dengan diri kita. Bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Apakah kita orang yang sangat fanatik dengan kepercayaan diri masing-masing atau kita juga orang yang menghargai kepercayaan orang lain gitu. Nah, intinya dari sosial kultural ini adalah ya menilai kepribadian dan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk atau masyarakat majemuk itu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama serta peduli terhadap masalah sosial yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu ya. Itu kata kuncinya. Kemudian ini aspeknya apa-apa aja di aspek dari soal sosial kultural. Yang pertama itu ada kepekaan terhadap perbedaan budaya. Ya, dalam artian kita bisa toleransi antar sesama. Misalnya saya orang Aceh dengan orang Jawa itu bisa menghargai satu sama lain. Misalnya ada budaya Nyepi di Hindu atau hari raya di Islam itu kita bisa saling menghormati antara satu sama lain. Kemudian yang kedua itu kemampuan berhubungan sosial yang mampu berinteraksi atau membina hubungan baik dengan orang lain. Apakah orang lain itu teman sendiri di lingkungan sendiri maupun orang lain itu di lingkungan baru yang ada di mana kita ditempatkan selama atau ketika lulus menjadi ASN. Yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada kepekaan terhadap konflik, ya, peduli terhadap masalah sosial yang ada, di mana posisi kita sebagai ASN itu harus betul-betul mampu menjadi penengah atau kesadaran kita terhadap lingkungan sosial kita yang berkonflik itu seperti apa, bagaimana sikap kita sebagai ASN dalam menyikapi konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada empati.
Ya, empati itu mempunyai sikap peduli dan mampu menyelesaikan masalah orang lain. Ya, nggak cuma kita peduli terhadap masalah, tapi kita juga empati terhadap orang di sekitar kita. Nah, bagaimana tips menjawab soal yang sosiokultural ya? Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau misalnya yang belum pernah ikut tes P3K itu nggak usah bingung karena soalnya memang jelas perbedaannya beda sama CPNS. Jadi ini jelas ada menu-menunya, ada manajerial, sosiokultural, wawancara, dan teknis. Itu jelas sekali ada 4 bagian. Yang pertama cara menjawabnya itu pilih jawaban dengan kalimat bermakna paling positif. Ya, perhatikan kata kerjanya. Yang paling positif berarti jawaban yang akan disajikan kemungkinan besar itu semuanya positif. Lalu pilih yang paling positif di antara yang positif atau yang paling baik di antara yang baik. Kemudian yang kedua, pilih opsi jawaban yang paling menggambarkan sikap yang diminta oleh sosial kultural seperti toleransi, peduli terhadap orang lain, dan mampu beradaptasi dalam masyarakat majemuk. Ya, opsi jawaban yang dipilih ya mengarah ke sini. Kalau misalnya memang terkait dengan konflik ataupun terkait dengan perbedaan, maka arah jawabannya ya terhadap toleransi. Kalau misalnya terkait dengan konflik juga bisa peduli terhadap orang lain dan mampu beradaptasi dalam lingkungan masyarakat majemuk. Itu arah jawabannya harus lebih mengarah ke sini ya. Kemudian yang ketiga, jika dihadapkan dengan pilihan jawaban positif yang lebih dari satu, pilih opsi jawaban yang paling sesuai dengan keyword soal serta yang mengandung solusi penyelesaian masalah paling konkret. Ya, jadi maksudnya gini, semua jawaban itu tentu akan disajikan kalau misalnya memang pertanyaannya mencari jawaban positif, maka akan banyak sekali jawaban positif. Kalau memang semua jawaban itu paling positif, tidak ada bedanya lagi, maka pilih yang paling konkret, maksudnya itu yang tidak mengandai-andai. Ya, misalnya saya akan kemungkinan itu mengandai-andai, tapi pilih jawaban yang langsung actionnya. Saya melakukan bla 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 bla. Saya langsung bla bla bla. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada jawaban-jawaban yang sifatnya mengandai, ya. Kemudian yang terakhir itu ada hindari membaca soal yang berulang-ulang dan hindari terlalu banyak melakukan pengandaian dalam memilih jawaban. Nah, keempat cara ini ya, yang paling terakhir ini tidak akan bisa dilakukan, dicapai kalau teman-teman malas membaca. Jadi mulai saat ini usahakan banyaklah membaca terutama membaca materi-materi terkait dengan P3K. Jadi kalau misalnya memang teman-teman nanti mengikuti tes, tidak akan kesulitan karena kemampuan literasi teman-teman itu bagus ya. Itu seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya nanti akan saya berikan segera ya di link deskripsi di bawah ini. Yang mudah-mudahan nanti dengan contoh-contoh soal ini teman-teman bisa melatih skill teman-teman semuanya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Barangkali ini saja video pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.